apakah betul Ya'juj wa Ma'juj itu adalah orang-orang barat zaman sekarang, yang mana mereka senantiasa menginginkan kejelekan bagi kaum muslimin, berbuat keonaran di negeri-negeri Islam. Dan Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang banyak. Apakah benar yang mengatakan bahwasanya itu adalah orang-orang kufar dari barat, Eropa dan antek-anteknya? Jawabannya, ikhwani hafizakumullah, perkara yang seperti ini sifatnya gaib. Tidak bisa kita menyebutkan iya atau tidak kecuali dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Nah, salah satu memang para ulama, di antaranya Ibnu Katsir, menyebutkan bahwasanya ciri Ya'juj wa Ma'juj adalah mereka berkulit putih, memiliki mata yang cekung, rambutnya pirang. Kata Ibnu Katsir, seperti orang Turki. Bukan mengatakan mereka adalah orang Turki. Turki dan atasnya Eropa. Ibnu Katsir memang mengatakan seperti orang Turki. Dan ini sekali lagi, ikhwani hafizakumullah, perkara yang akan datang di akhir zaman butuh wahyu. Dan tidak ada dalil dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj ini lahir dari Siti siapa? Hah? Siti Hawa. Ada yang lain lagi, mereka mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini lahir dari Adam tanpa Hawa. Ini bagaimana lahir dari Adam tanpa Hawa? Mereka mengatakan suatu ketika Adam bermimpi, kemudian mengeluarkan mani. Kemudian mani itu pun jatuh ke tanah dan lahir Ya'juj dan Ma'juj. Ini semua omong kosong. Ada yang lain lagi mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj tingginya seperti kurma. Berarti tinggi sekali. Seperti robot. Ada yang lain lagi mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang cebol. Jumlahnya banyak. Punya telinga yang besar. Satu bisa dijadikan selimut dan satu bisa dijadikan sebagai alas. Ini seperti film ya. Bahkan mungkin film tidak ada yang seperti ini. Hayalan belaka dan kebanyakan datangnya dari ahlul kitab. Kisah-kisah Israiliyat yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah jenis manusia, sama layaknya manusia yang lain. Akan tetapi mereka adalah kaum yang senantiasa membuat kerusakan, keonaran. Disebutkan bahwasanya mereka keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya'juj dan Ma'juj merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Berarti mereka manusia sama seperti manusia yang lain. Karena kerusakan yang mereka perbuat, umat manusia merasa terganggu. Sampai datangnya siapa? Dzulqarnain, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Kahfi. Maka Dzulqarnain membuat tembok di antara dua gunung yang terbuat dari besi dan tembaga.
Bentuknya seperti danau, kata para ulama. Mereka tidak bisa keluar dari sana. Mungkin kalau zaman sekarang dikatakan tidak ada satu tempat melainkan sudah diketahui letaknya di muka bumi. Tidak ada manusia sekalipun yang bisa luput zaman sekarang karena modern alat yang ada di zaman modernisasi saat ini. Nggak ada yang terlepas, nggak ada yang terluput. Jawabannya ikhwani hafizakumullah, Allah qadirun ala kulli syai'. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak ingin tampakkannya, tidak akan ditampakkan. Siapapun tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa mengetahui di mana tempat mereka. Allah apabila berkehendak kun fayakun, menjadikan hewan di darat bisa naik ke langit, yang di langit bisa turun ke bawah. Maka ini perkara ghaibi. Setelah mengurung Ya'juj dan Ma'juj, Dzulqarnain mengatakan, "Hadza rahmatun min Rabbi." Ini merupakan rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka. Kalau sudah datang janji Allah Subhanahu wa taala, besi ini, tembaga ini yang mengurung mereka akan hancur. Wa kana wa'du Rabbi haqqan. Dan janji Allah Subhanahu wa taala benar dan pasti akan datang. Ini kata siapa? Dzulqarnain, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apakah Ya'juj dan Ma'juj saat ini orang Eropa? Allahu a'lam. Karena tidak ada dalil yang menyatakan itu kepada kita. Intinya mereka terkurung. Maka dalam sebuah hadis, ikhwani hafizakumullah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari istri Rasulullah yang bernama Zainab bintu Jahsh. Kata Zainab, "Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'imun." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertidur, yakni di rumah Zainab, pada saat itu gilirannya Zainab meriwayatkan kepada kita. "Tsumma istaiqadha muhmarran wajhuhu." Ketika Nabi alaihi salatu wasallam bangun dari tidurnya, tiba-tiba raut muka beliau berwarna merah. Artinya beliau melihat sesuatu yang beliau takuti. Bangun dari tidur Nabi alaihi salatu wasallam wajahnya memerah. Kemudian mengatakan, "La ilaha illallah." Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yahdimu min radmi al-Ya'juj wa Ma'juj qadr hadhihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La ilaha illallah, wailun lil Arab min syarrin qad iktarab." Kebinasaan bagi orang Arab, kejelekan akan mendekati mereka. Telah dilubangi dari kurungannya Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi, seperti ini. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan isyarat dengan membulatkan di antara dua jarinya. Artinya sudah terbuka seperti ini, tapi mereka tidak bisa keluar. Dan Nabi alaihi salatu wasallam kaget, bangun. Beliau sendiri tidak menyebutkan kepada kita di mana tempatnya. Kemudian kata para sahabat ridwanullah alaihim ajmain berkata, "Anuhlik wa fina salihun." Wahai Rasulullah, apakah kita ini akan binasa padahal di tengah kita banyak orang-orang soleh? Apakah kita akan binasa di tengah-tengah kita banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Na'am idza kathura al-khabath." Ya, kalau sudah kejelekan merata, kalau sudah kejahatan merebak, kalau sudah kemaksiatan di mana-mana, orang-orang soleh pun terkena dengan imbasnya. Maka dari hadis ini, ikhwani hafizakumullah, Nabi pun takut. Dan kaum muslimin diwajibkan untuk takut.
dari fitnah-fitnah Ya'juj dan Ma'juj dan alamat yang akan datang di akhir zaman. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardha, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Anna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna as-sadda kulla yaumin." Kaum Ya'juj dan Ma'juj mereka senantiasa menggali tiap hari. Mereka menggali, pengen keluar. Fa idza ra'aw syi'a, ketika mereka melihat sinar matahari, pemimpinnya mengatakan, "Irji'u tahfiruna ghadan." Sudah, kembalilah kalian. Besok lagi menggali. Ketika keesokan harinya ingin menggali, kembali seperti itu. Sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat mereka keluar. Maka keluar. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Dalam surat Al-Anbiya. Kalau sudah pintunya Ya'juj dan Ma'juj terbuka, mereka bisa lepas, akan keluar dengan berlari kencang. Dan mereka turun dari tempat-tempat yang tinggi. Mereka akan berlari, membuat keonaran, kerusakan. Dan ini tabiat mereka. Dan mereka akan turun dari tempat-tempat yang tinggi. Untuk mengganggu umat manusia. Dan kaum muslimin. Fayunashifuna al-miyah. Mereka pun minum air. Mereka minum sungai. Menunjukkan mereka adalah umat yang banyak. Wanasu fi husunihim. Umat manusia pun mereka menyelamatkan diri. Ada yang punya anak, ada yang punya istri. Menyelamatkan ibunya, ayahnya, orang tuanya, kakeknya, neneknya, keluarganya, saudaranya, saudarinya. Diselamatkan dan mereka bersembunyi di benteng. Di antaranya Isa ibnu Maryam. Isa pun bersembunyi. Mereka merusak tanaman, pertanian, merusak peternakan umat manusia. Sampai Isa ibnu Maryam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada satu malam yang kemudian diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menurunkan ulat di tengkuk-tengkuk mereka. Yang membuat Ya'juj dan Ma'juj mereka semuanya binasa. Setelah itu baru Isa wafat. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, Ya'juj dan Ma'juj keluar setelah matinya Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj keluar setelah matinya Dajjal. Matinya Dajjal di tangan siapa? Isa, masih hidup. Dan Isa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar mereka diberikan pertolongan. Tidak mampu untuk melawan Ya'juj wa Ma'juj. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kirim ulat di tengkuk-tengkuk mereka yang membuat binasa. Sehingga umat manusia keluar mendapati bangkainya mereka di mana-mana. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku yang berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kabar yang besar, Nabi alaihi salatu wasalam menggunakan lafaz ini. Walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dawabal ard, sesungguhnya binatang-binatang di muka bumi la tasman, mereka akan gemuk. Syukran, berterima kasih. Min dima'ihim wa luhumihim, karena mereka memakan bangkainya Ya'juj wa Ma'juj dan darah-darah mereka. Berarti mereka kaum yang banyak. Apakah orang barat, orang-orang kufar yang datang dari antek-anteknya Zionis, Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Dan kita tidak datang dalil yang menyatakan akan hal itu.
Baru setelah musnahnya Ya'juj dan Ma'juj, Isa ibnu Maryam pun wafat. Karena Isa ibnu Maryam tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Setelah wafatnya Ya'juj dan Ma'juj, Isa ibnu Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala matikan beliau. Dan ini merupakan salah satu tanda kiamat kubra.